Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Istifaro dari kelas 2C akan menjelaskan perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Nah, selanjutnya akan membahas kurikulum K13 yang memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu kurikulum K13 sudah diberlakukan sebagai kurikulum nasional sejak tahun ajaran 2013 sampai 2014. Poin yang kedua yaitu sebagai kurikulum nasional, kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Yang kedua yaitu cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, poin yang selanjutnya yaitu tujuan dari kurikulum K13, yaitu K13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berhadapan dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi murid. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang kedua yaitu fokus pada materi esensial, dan yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbandingan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Di sini perbandingannya yaitu memiliki 6 poin, dan poin yang pertama yaitu kerangka dasar. Yang kedua, kompetisi yang dituju. Dan yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, yaitu pembelajaran. Yang kelima, yaitu penilaiannya. Dan yang keenam, yaitu perangkat kurikulum. Nah, selanjutnya, dari 6 poin perbandingan dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, saya akan membahas satu persatu dari 6 poin tersebut. Yang pertama yaitu kerangka dasar di dalam kurikulum K13, yaitu tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum Merdeka kerangka dasarnya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, mengembangkan profil belajar pada peserta didik. Poin yang kedua yaitu kompetensi yang dituju di dalam kurikulum K13, yaitu kompetensi dasar yang akan berupa sebuah lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada tempat kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka, kompetensi yang dituju yaitu capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu perbedaan struktur pembelajaran di dalam kurikulum K13. Jam pembelajarannya itu diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dan setiap semester. Sehingga pada setiap semester, peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pembelajaran. Sedangkan di dalam struktur pembelajaran kurikulum Merdeka, yaitu peserta didik memilih mata pembelajaran dari kelompok mata pembelajaran yang tersedia. Peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pembelajaran di dalam K13 dan pembelajaran di kurikulum Merdeka.
Pembelajaran di K13 yaitu terfokus hanya pada tatap muka. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar diwajibkan dalam kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Sedangkan pembelajaran di kurikulum merdeka yaitu menguatkan pembelajaran terdiferensi sesuai tahap capaian peserta didik. Panduan antara pembelajaran ekstrakurikuler sekitar 7-80% dan kokurikuler sekitar 20-30% per jam dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan penilaian di dalam kurikulum 2013 dan penilaian di dalam kurikulum merdeka. Penilaian di dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan di dalam penilaian kurikulum merdeka yaitu dengan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Tidak ada pemisah antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang perbandingan perangkat kurikulum 2013 dan perangkat kurikulum merdeka. Di dalam perangkat kurikulum 2013 yaitu terdapat pedoman implementasi kurikulum. Yang kedua, panduan penilaian. Yang ketiga, panduan pembelajaran setiap jenjangnya. Sedangkan perangkat kurikulum di dalam kurikulum merdeka yaitu panduan pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, panduan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, panduan pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu panduan penyusun program pembelajaran. Nah, baiklah, semoga penjelasan dari kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.